Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Wabil khusus pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dengan kebaikan dan keberkahan yang begitu banyak di dalam bulan yang mulia ini. Tak lupa salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah syafaatnya nanti akan kita nantikan, akan kita harapkan pada hari yang masing-masing akan mengatakan nafsi nafsi, wahai diriku, semua akan sibuk dengan dirinya masing-masing kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menawarkan syafaat tersebut kepada umatnya. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kawan-kawan dari mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, izinkan kami perwakilan dari kelas B4 untuk membawakan sebuah kultum Ramadan yang berjudul Islam masuk ke Indonesia melalui tanpa peperangan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa Islam masuk ke negeri tercinta ini melalui peperangan, melalui pertumpahan darah. Namun kalau kita baca sejarah Indonesia, justru menampilkan fakta sebaliknya, bahwa Islam datang melalui cara damai, melalui akhlak, melalui perdagangan yang dibawa oleh orang-orang yang membawa Islam tersebut. Islam pertama kali dikenal di Nusantara melalui jalur perdagangan. Di Aceh berdiri sebuah kerajaan Islam tertua, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini bukan lahir dari peperangan, akan tetapi dari interaksi dagang dan hubungan ulama dengan masyarakat. Para pedagang muslim datang membawa rempah-rempah, kain dan barang-barang dagangan. Akan tetapi yang paling menarik perhatian masyarakat di zaman tersebut bukan barangnya, melainkan kejujurannya. Bayangkan para hadirin, di tengah budaya dagang yang biasa saja, tiba-tiba ada pedagang yang tidak mengurangi timbangan sedikit pun, tidak bersumpah palsu, tidak menipu dalam berdagang. Ketika ditanya, mereka menjawab, agama kami mengajarkan demikian. Dari situlah orang mulai tertarik kepada Islam. Di tanah Sumatera juga terkenal kisah menarik, lebih tepatnya Aceh, tentang Sultan Malikus Saleh atau yang dikenal Sultan Malikus Saleh. Beliau masuk Islam bukan karena dipaksa, tetapi karena dialog dakwah dan para ulama. Setelah masuk Islam, beliau justru menjadi teladan dalam kepemimpinan yang adil. Rakyat melihat perubahan itu, mereka melihat keadilan dan akhlak, maka Islam menyebar di daerah tersebut karena keteladanan seorang pemimpin. Hadirin sekalian, begitu juga di Sulawesi Selatan kita mengenal kisah Raja Goa Talu yang kemudian dikenal sebagai Sultan Alauddin. Beliau masuk Islam setelah berdialog dengan ulama dari Minangkabau. Tidak ada perang penaklukan, yang ada adalah musyawarah dan penyampaian hujjah dengan hikmah. Setelah beliau memeluk Islam, rakyat mengikuti. Kenapa? Karena melihat perubahan akhlak dan sistem pemerintahan yang lebih adil. Kemudian juga kita bisa melihat di daerah Kalimantan, di Kerajaan Banjar, Islam menyebar melalui hubungan pernikahan dan dakwah ulama. Tidak ada yang dinamakan ekspedisi militer yang memaksa masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang ada adalah keteladanan dan hubungan sosial yang harmonis. Dan tentu saja di Jawa kita mengenal peran Wali Songo, yang mana termasuk salah satu di antaranya Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan pendekatan budaya, wayang,
gamelan, seni, semuanya menjadi jembatan menuju tauhid. Lihatlah betapa lembutnya metode dakwah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita juga renungkan, jika Islam masuk Indonesia dengan pedang, tentu akan ada catatan peperangan besar, trauma berkepanjangan, dan perlawanan luas. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Islam diterima, tumbuh, dan menjadi agama mayoritas dengan relatif damai. Mengapa? Itu dikarenakan Islam datang sebagai rahmat, bukan ancaman. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun berdakwah dengan kesabaran dan akhlak. Bahkan ketika disakiti di Taif, beliau tidak membalas dengan kekerasan. Beliau justru doakan para penduduk Taif. Maka sangat wajar jika banyak sekali anak-anak dari penduduk Taif yang kemudian berdakwah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam di Nusantara pun demikian, hadir dengan Islam santun, Islam ramah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah beberapa hal. Yang pertama, bahwa pelajaran dakwah yang paling kuat adalah dengan akhlak. Bisa jadi tetangga kita tertarik kepada Islam bukan karena ceramah panjang, bukan karena ceramah yang disampaikan berapi-api, akan tetapi karena kejujuran kita dalam sehari-hari kehidupan. Kedua, Islam berkembang dengan keadilan. Para raja yang masuk Islam memperlihatkan pemerintahan yang lebih adil, maka rakyat melihat manfaatnya. Ketiga, jangan sampai kita merusak wajah Islam yang dulu masuk dengan damai. Kalau dulu Islam dikenal karena kelembutan, jangan sampai hari ini dikenal karena kemarahan. Islam ramah, bukan Islam marah. Islam masuk Indonesia tanpa pedang, tetapi dengan senyum, tanpa paksaan, tetapi dengan keteladanan, tanpa teriakan, tetapi dengan hikmah. Dan hal ini pula yang marilah kita jaga warisan ini. Jadilah sebagai seorang muslim yang menghadirkan ketenangan. Jadilah seorang muslim yang membuat orang yang merasa aman. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang ketika orang-orang di sekitarnya selamat dari tangannya atau dari lisannya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari penerus dakwah yang santun dan penuh rahmat kepada alam semesta. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.